Garuda kalah 1-3, Samurai Biru lolos ke 16 besar. Tim nasional Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Altumama Doha, Qatar, Garuda kalah gara-gara 2 gol yang dicetak Ayase Ueda di awal babak pertama dan babak kedua. Lalu gol ketiga Jepang terjadi gara-gara gol bunuh diri Justin Hubner di menit ke-88. Sedangkan gol Garuda dicetak Sandy Walsh di menit ke-90+1. Dengan hasil itu, Jepang memastikan diri lolos ke 16 besar dengan status runner-up Grup D Piala Asia 2023. Jepang menemani Irak yang sudah lolos lebih dulu sebagai juara grup. Sedangkan timnas Indonesia yang kalah kini bertengger di peringkat ketiga. Nasib timnas Indonesia untuk lolos atau tidaknya ke 16 besar kini tergantung hasil laga pamungkas Grup E dan Grup F yang baru akan bermain pada Kamis 25 Januari 2024. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia. Timnas Indonesia bersua Jepang di match pamungkas Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung di Altumama Stadium Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini skuad asuhan Sintayong dibuat tak berdaya di hadapan Jepang dan kalah dengan skor 1-3. Meski begitu, timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat 3 terbaik. Sejauh ini 2 slot peringkat 3 terbaik diambil Suriah Grup B dan Palestina Grup C yang sama-sama mengoleksi 4 angka. Karena itu, timnas Indonesia masih bisa mengambil 1 dari 2 slot tersisa. Kesempatan Indonesia lolos ke 16 besar sangat bergantung pada laga Kyrgyzstan versus Oman. Diharapkan laga ini berakhir imbang. Jika ini terjadi, koleksi angka timnas Indonesia masih lebih unggul ketimbang Oman yang hanya mengemas 2 angka. Kyrgyzstan diizinkan menang atas Oman asalkan tidak lebih dari selisih gol. Meski sama-sama mengoleksi 3 angka di klasmen peringkat 3 terbaik, timnas Indonesia masih lebih produktif ketimbang wakil Asia Tengah tersebut. Vietnam terlempar dari 100 besar dunia di ranking FIFA. Sejumlah perubahan di ranking FIFA terjadi setelah 4 laga yang tergelar di match di pamungkas Grup B dan C Piala Asia 2023 pada Selasa 23 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Iran yang menyapu bersih 3 laga Grup C Piala Asia 2023 dengan kemenangan masih tertahan di peringkat 21 dunia. Kemudian Australia yang finish sebagai juara Grup B Piala Asia 2023 dengan 7 angka mengalami kenaikan 1 posisi dari peringkat 25 ke 24 dunia. Australia naik 1 posisi setelah mendapatkan tambahan 10,87 poin di ranking FIFA. Lanjut ada Uzbekistan yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup B. Tim asal Asia Tengah ini naik 4 posisi dari peringkat 68 ke 64. Sementara Palestina naik 3 posisi dari peringkat 99 ke 96 dunia. Vietnam turun 7 posisi dari peringkat 94 ke 101 dunia. Thailand naik 7 posisi 110 ke 103 dunia. Malaysia turun 5 posisi 130 ke 135 dunia. Dan timnas Indonesia naik 5 posisi 147 ke 142 dunia. PSIS resmi rekrut bek kiri timnas Indonesia U17. PSIS Semarang resmi mengamankan 1 pemain timnas Indonesia U17, Habil Akbar, sebagai proyek masa depan. Habil merupakan salah satu pemain andalan Bima Sakti pada Piala Dunia U17 2023. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi mengatakan bahwa Habil Akbar diproyeksikan untuk periode jangka panjang. Apalagi saat ini usia pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu baru menginjak 17 tahun. Yoyo mengatakan pemain jebolan PPLP Jawa Tengah ini direkrut sebagai proyek masa depan Mahesa Jenar. Hal ini turut menegaskan komitmen PSIS untuk mengorbitkan pemain-pemain muda yang bertalenta. Pemain kelahiran Sragen Jawa Tengah ini mendapatkan kontrak berdurasi 4 tahun dari PSIS Semarang. Persela Lamongan tetap optimis tembus semifinal Pegadaian Liga 2 2023. Pelatih Persela Lamongan Jajang Nur Jaman tak mau berkecil hati pasca timnya ditahan imbang tanpa gol oleh Deltras FC pada lanjutan Pegadaian Liga 2 2023-2024. Pertandingan yang berlangsung di Tuban Sports Center Selasa 23 Januari 2024 sore waktu Indonesia Barat sebetulnya jadi kesempatan terbaik untuk kembali ke puncak klasmen Grup Y. Tetapi apa daya, Laskar Joko Tingkir justru melewatkan hal tersebut. Mereka bahkan terdampar di peringkat ketiga lantaran di laga lain, Malut United menang atas Bekasi FC. Meski begitu, Janur tetap optimis timnya bisa tembus semifinal Pegadaian Liga 2. Ezra Walian tetap nyaman di Persib meski tak lagi jadi striker. Ezra Walian merasa nyaman dengan posisi barunya sebagai gelandang di Persib Bandung. Sebelumnya pemain naturalisasi kelahiran Belanda itu menempati pos winger atau striker. Namun di bawah polesan Bojan Hodak, pemain bernomor punggung 9 di Persib Bandung itu lebih sering ditempatkan sebagai gelandang. Walaupun ia kerap mengawali laga dari bangku cadangan. Bahkan Ezra Walian mengaku sangat menikmati dengan posisinya itu saat beruji coba lawan Dewa United pada Senin 22 Januari 2024 sore waktu Indonesia Barat di base camp Dewa United. Padeganan, Kabupaten Tangerang yang berakhir dengan 3-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Terlebih lagi lanjut Ezra, ia dan semua rekannya di Persib Bandung sudah lama tidak merasakan atmosfer pertandingan, telah libur selama 3 pekan tanpa latihan dan bertanding.
Bomber anyar PSS asal Sudan Selatan PD segera cetak gol. Penyerang PSS Sleman Ajak Riak berharap bisa segera mencetak gol untuk timnya di BRI Liga 1 2023-2024. Sejak bergabung pada November 2023, pemain asal Sudan Selatan itu belum mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ajak Riak didatangkan pada bursa transfer tengah musim BRI Liga 1 2023-2024. Striker berusia 23 tahun itu menggantikan peran Yevhen Bukashvili yang underperform sepanjang musim. Hadirnya Ajak diharapkan membawa warna tersendiri buat barisan depan PSS Sleman. Ajak Riak mengatakan dirinya terus bekerja ekstra keras dalam latihan jelang lanjutan BRI Liga 1. Dia juga mengaku siap menerima masukan, motivasi hingga kritikan dari sang pelatih mengenai performanya sejauh ini. Menurutnya hal tersebut bagus buat karir sepak bola profesionalnya ke depan. Irak pulangkan Vietnam dengan tangan hampa. Timnas Irak sukses mengatasi perlawanan timnas Vietnam di matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023 di Jassim bin Hamad Stadium, Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan Irak lawan Vietnam ini berlangsung dengan seru dan berakhir dramatis karena kedua kubu saling balas mencetak gol. Satu kartu merah juga diberikan untuk Quad Van Khan. Gol-gol Irak dicetak Raib Sulaka dan Brice Aiman Hussein. Sementara gol Vietnam dihasilkan Bui Hiang Phet An dan Nguyen Quang Hai. Hasil ini membuat Irak menjadi pemuncak klasmen Grup D dengan raihan 9 angka. Sementara Vietnam pulang dari Piala Asia 2023 dengan status sebagai juru kunci dan tak bisa meraih poin sama sekali. Deretan faktor kegagalan timnas Indonesia saat tumbang dari Jepang. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Jepang saat berjumpa pada pertandingan pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Ada sejumlah faktor yang membuat skuad Garuda tumbang pada laga ini. Timnas Indonesia cukup kesulitan dalam menghasilkan peluang. Skema build up juga sangat sulit dilakukan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Berbagai upaya yang digalang skuad Garuda lebih sering kandas di tengah jalan. Selain itu, timnas Indonesia juga sangat sulit untuk lolos dari tekanan timnas Jepang, terutama saat timnas Jepang menerapkan tekanan yang tinggi. Kegagalan timnas Indonesia keluar dari tekanan ini berlangsung sepanjang laga. Saat Jepang menerapkan medium block, lini tengah juga masih kurang nyaman dalam mendistribusikan bola. Dari sektor pertahanan, timnas Indonesia juga masih memperlihatkan sejumlah lubang. Hal ini terutama terjadi saat Jordi Amat dan kawan-kawan menghadapi transisi negatif dari penyerang menuju bertahan. Kevin Ray bertekad lebih sering ukir clean sheet di Persib. Kevin Ray Mendoza Hansen memuji lini pertahanan Persib Bandung saat beruji coba lawan Dewa United di Basecamp Dewa United, Pangadigan Kabupaten Tangerang, Senin 22 Januari 2024 lalu. Solidnya lini pertahanan tim Maung Bandung diakui Kevin membuatnya bisa mencatatkan clean sheet saat tampil selama 45 menit. Persib Bandung pun menang 3-0 atas Dewa United. Bahkan dalam laga uji coba tersebut, kata Kevin Ray Mendoza lebih merasa nyaman dan semakin percaya diri dalam mengawal gawang Persib Bandung. Kiper berusia 29 tahun itu pun berharap bisa menorehkan lebih banyak lagi clean sheet, terutama di BRI Liga 1 musim ini. Sejauh ini Kevin sudah tampil dalam 2 pertandingan bersama tim Maung Bandung. Dari 2 laga tersebut sang kiper mencatatkan 1 clean sheet.